kita, Profesor Dr. Wimpi Pangkahila. Saya tidak akan menyebutkan atribut akademik yang beliau sandang, aktivitas yang beliau masih lakukan sampai saat ini. Singkatnya, kepada Prof. Wimpi dipersilakan. Silakan, Prof. Moderator, saya siapkan dulu. Maafkan saya tidak menyiapkan PowerPoint ya, karena tadi sore baru ditodong. Ya. Baik, Bro, silakan, Bro. Oke, jadi salam sehat untuk kita semua, teman-teman sekalian. Jadi tadi sudah banyak disampaikan mengenai kaitan organisasi profesi, kaitan dokter dengan Omnibus Law yang sedang heboh dibicarakan sekarang ini. Nah, saya kira yang perlu kita sadari ya, sebetulnya dokter itu apa sih gitu dulu. Apa yang terjadi sebetulnya pada dokter kita di Indonesia? Kalau saya selalu mengatakan pada banyak kesempatan ya, bahwa dokter yang benar itu adalah dokter yang melakukan praktek berdasarkan evidence-based medicine. Berdasarkan bukti ilmiah yang diakui secara internasional. Tapi apa yang terjadi? Di kalangan dokter kita, kalau kita amati ada yang melakukan praktek yang tidak evidence-based. Nah, itu barangkali kelemahan kita sebagai dokter dan organisasi profesi, ID mestinya menegur dokter-dokter yang demikian itu. Ya. Saya tidak perlu menyebut yang mana, tapi saya sering mengamati ya, praktek yang dilakukan tidak evidence-based sebetulnya. Tidak berdasarkan bukti ilmiah. Lalu dibantah. Oh, buktinya dicari orang. Nah, masyarakat kita juga tidak mengerti. Banyak masyarakat kita yang tidak mengerti. Apapun jabatannya. Nah, saya berikan contoh di bidang saya misalnya. Kebetulan saya banyak menerima pasien. Maaf ini, saya tidak menyinggung pihak siapa, tapi ini yang saya alami untuk membuktikan dokter evidence-based atau tidak, evidence-based medicine atau tidak. Sebagian dokter ketika menerima pasien pria dengan keluhan gangguan ereksi, si dokter ini tidak segan-segan, oh pakai aja ramuan ini. Ya. Saya bilang, wah ini dokter betul-betul nggak mengerti nih. Dia pikir herbal yang diberikan itu, ya memang betul-betul herbal. Lalu ketika saya mengatakan, loh memangnya bereaksi? Dia jawab bereaksi. Memang bereaksi. Ternyata apa? Ternyata herbal itu dicampur dengan obat yang sebenarnya. Nah, dokter yang begini tentu mestinya harus ditegur dari awal. Nggak boleh dibiarkan. Ada dokter lagi, misalnya, yang tiba-tiba bergelar PhD. Tiba-tiba bergelar profesor. Tapi dibiarkan oleh organisasi profesi. Nah, mestinya begini ditegur. Dari mana kamu tiba-tiba mendapatkan profesor? Tiba-tiba pakai PhD, sekolahnya di mana? Mestinya begitu. Ya kan? Nah, tetapi mungkin itu kelemahan ID. Nah, wajar kalau organisasi profesi termasuk ID dan yang lain, yang 4 yang lain punya kelemahan. Tetapi bukan berarti kemudian organisasi ini harus ditiadakan. Nggak dianggap, tidak bisa begitu. Tetap kita memerlukan organisasi profesi. Yang mana? Ya, itu tadi. Yang betul-betul menegakkan profesi kedokteran. Antara lain yang evidence-based itu. Perlu ditanya itu. Oh, kamu ternyata yang kamu lakukan itu tidak evidence-based. Tidak diakui secara internasional. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang itu dari segi ID yang harus ditingkatkan peranannya. Bukan kemudian karena ada kesalahan 1-2 orang, ya kemudian harus bikin organisasi profesi yang lain. Walaupun itu hak setiap warga negara, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita cegah. Nah, tetapi masalahnya yang penting adalah bagaimana peranan organisasi profesi itu dalam membina, mengarahkan anggotanya. Dalam hal ini kita bicara ID dan yang lain juga.
empat organisasi yang lain harus juga seperti yang saya katakan sekarang ini. Ya, jadi ID harus meningkatkan peranannya, ya, kalau ingin marwah, ya, ID betul-betul semakin tegak di bumi Nusantara kita. Nah, satu hal yang saya sayangkan adalah, ya, karena kesalahan 1-2 orang, katakanlah di organisasi ID, kemudian ya bikin aja yang lain, gitu, ya. Walaupun itu sekali lagi saya katakan hak setiap warga negara untuk membuat organisasi apapun, ya. Nah, tadi disinggung oleh Dr. Nasar, ya, kalau nggak salah, bahwa sudah ada apa namanya surat dari Kemenkumham. Itu surat dari Kemenkumham biasa saja, itu bukan sesuatu yang aneh. Kalau kita mau bikin organisasi, boleh saja. Organisasi apa namanya, ya, nanti daftarkan, ya otomatis keluar. Bukan hal yang susah, tidak susah. Karena saya juga punya beberapa organisasi, ya, bukan tandingan ini, bukan, ya, organisasi yang terkait profesionalisme, itu dengan surat dari Kemenkumham, ya tidak sulit, ya, karena sudah jelas dasarnya apa, kegiatannya apa. Jadi sekali lagi bukan hal yang aneh kalau ada organisasi kemudian diresmikan lalu mendapatkan SK dari Kemenkumham. Wajar, biasa, bukan aneh. Anda bisa bikin kapan saja, pasti keluar nanti. Ya, asal memang tidak menimbulkan kegaduhan atau pemberontakan terhadap negara ini, gitu, ya. Nah, berikutnya tadi kembali ke Omnibus Law itu. Ya. Sekarang maunya apa, gitu, ya? Kalau hanya mengesahkan adanya organisasi selain dia, silakan aja, bukan hal yang aneh, ya. Lalu beberapa yang sempat saya baca, saya ikuti, mudah-mudahan yang saya baca itu benar. Katakanlah misalnya akan mencetak dokter sebanyak-banyaknya misalnya. Nah, mencetak dokter sebanyak-banyaknya itu kan tidak mudah, tidak gampang, ya. Karena pendidikan kedokteran itu memerlukan ya segala macam, ya. Siapa mengajarnya, ya, kewenangan pengajarnya ada atau tidak, berwenang atau tidak memberikan pendidikan dalam bidang kedokteran. Jadi tidak mudah memang. Lalu mengenai dokter asing, ya, seolah-olah kita melarang dokter. Menurut saya bukan melarang, walaupun ada barangkali sikap-sikap 1-2 orang di organisasi barangkali, termasuk di ID, ya, yang menunjukkan sikap menolak misalnya apa namanya dokter lulusan luar negeri kembali ke Indonesia. Nah, kalau memang betul ada ini, nah sungguh saya sayangkan kalau memang betul ada, ya kan. Nah, tetapi bukan berarti apa namanya semua dokter lulusan luar negeri seenaknya apalagi dokter asing kemudian diundang rame-rame ke bekerja di Indonesia. Saya setuju sekali. Saya pernah ditanya, ya, setuju nggak kalau dokter asing praktek di Indonesia? Saya bilang setuju. Setuju banget, karena memang kita kekurangan tenaga dokter. Tetapi, ya, bukan berarti dokter lulusan asing numpuk di Jakarta semua. Suruh dia ke Papua, suruh dia ke NTT, suruh ke daerah-daerah yang kekurangan dokter spesialis. Nah, itu baru namanya nasionalisme yang didukung oleh dokter lulusan dokter asing untuk bekerja di Indonesia. Ya, bukan kemudian ditempatkan di rumah-rumah sakit besar di Jakarta, ya, atau sekitar Jakarta, bukan itu. Ya, kalau memang mau mendatangkan dokter asing untuk mensejahterakan tingkat kesehatan masyarakat, ya sudah, silakan. Nah, kirim ke daerah-daerah yang belum ada dokter spesialisnya. Bukan numpuk di Jakarta, bikin rumah sakit besar, diisi dokter-dokter asing semua. Nah, saya kira pandangan saya mungkin salah. Ya, kalau salah mohon dimaafkan. Tetapi saya selalu berkata jujur. Ya, kalau dokter asing diperlukan, silakan. Kita memang memerlukan dokter spesialis, termasuk dokter asing. Taruh di daerah-daerah yang kekurangan dokter spesialis, apapun, penyakit dalam, jantung. Nah, tinggal lihat aja, ada nggak di sana. Misalnya di Papua, di daerah mana yang tidak ada spesialis jantung misalnya. Ya silakan tempatkan di sana si dokter asing ini. Jadi sekali lagi jangan dokter asing didatangkan rame-rame lalu numpuk di Jakarta di rumah sakit swasta yang sudah didirikan atau akan segera didirikan. Nah, itu yang
yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, kemudian tadi kan nanti Omnibus Law ini kan akan dibicarakan ya di tingkat DPR atau sudah dibicarakan. Nah, yang saya harapkan adalah orang-orang, teman-teman yang terhormat di DPR itu, ya, kalau mau bicara ya betul-betul orang atau kelompok yang mengerti tentang dunia kesehatan, ya, bukan semata-mata mengerti aturannya, tapi dokter itu seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan oleh dokter? Ya, kembali ke yang tadi itu, evidence based atau tidak. Jadi kalau dokter tidak evidence based medicine, jelas salah dia. Dan itu tidak boleh kita tolerir dokter yang seperti ini. Mudah atau tidak mengetahui? Mudah sekali. Mudah sekali. Katakanlah misalnya seorang berpraktek terkait jantung misalnya. Ya silakan konsulkan ke spesialis penyakit jantung. Benar nggak sih yang dilakukan dokter ini? Evidence based atau tidak? Kalau tidak ya dilarang, nggak boleh. Ya. Bukan lalu tetap dibiarkan karena dia punya suara besar misalnya, dukungan besar. Ya. Di parlemen bukan itu. Ya. Nah, tetapi kembali ke evidence based atau tidak. Nah, itu kalau dari segi profesionalisme dokter. Nah, jadi itu beberapa hal yang barangkali perlu kita ikuti bersama, kita kaji bersama, lalu akhirnya akan kembali pada undang-undang Omnibus Law itu. Ya, yang penting undang-undang itu menurut saya ya tidak sampai menghambat dokter, tidak sampai menekan dokter, tidak sampai menimbulkan perpecahan di dalam tubuh kedokteran ini. Jadi sekali lagi bukan saya anti ada organisasi lain selain, tidak, saya tidak anti, silakan. Ya. Dan sampai sekarang sudah ada kan sebetulnya organisasi profesi di luar ini kan sudah ada 1, 2, 3 kalau nggak salah sudah. Jadi bukan berarti tidak ada, bukan berarti sesuatu yang baru. Ya. Nah, tetapi kembali lagi karena dokter itu adalah ilmuwan, ya selain profesional, ilmuwan, ya maka kembali kepada ya, lakukan profesi kedokteran betul-betul berdasarkan evidence-based medicine. Ya. Nah, tugas organisasi kedokteran tinggal ya, mempelajari, oh ini enggak evidence-based, nggak boleh dilakukan. Jadi jangan segan kita menegur sejawat kita kalau memang yang dilakukan tidak evidence-based. Ya, kembali ke herbal tadi misalnya. Ya, karena kebetulan saya melakukan, kalau nggak salah itu sampai 6 ya, 6 produk herbal yang diindikasikan untuk disfungsi seksual. Ternyata dari ke-6 itu semua dicampur dengan obat yang sebenarnya. Nah, apakah seperti ini akan didukung? Ya. Lalu atas nama herbal harus kita promosikan, harus kita dukung. Iya, herbal yang benar iya. Tapi bukan yang abal-abal seperti itu. Nah, demikian juga alat-alat kedokteran yang lain. Ya, apakah alat kedokteran yang sudah dipakai itu, ya, apakah memang betul evidence based? Ya, evidence based secara internasional ya, diakui secara internasional. Kita tinggal mudah sebetulnya mencari, ini cara ini tidak diakui secara internasional. Bisa kita lacak itu. Ya, nah itu yang saya maksud, jangan dibiarkan oleh ya pemerintah juga, ya, oleh Kemenkes, oleh pihak pemerintah. Nah, kalau itu dibiarkan ya konyol kita, dianggap bodoh lah kita. Menjadi bahan tertawaan dari dunia luar. Saya laku itu, jual di Indonesia laku. Ya. Bahan ini laku. Ya. Semua laku di Indonesia. Nah, tapi kalau kita lakukan penelitian, apa sih yang ada kandungannya, kandungan apa sih yang ada di dalam? Baru kita semua terbahak. Oh, ternyata ini ya. Nggak benar, tidak evidence based. Nah, itu dari segi saya, dari sudut saya, yang perlu kita tekankan, agar organisasi profesi, khususnya ID di sini, bukan semata-mata ngurusin SKP, bukan hanya itu, tapi berani menegur anggotanya yang tidak benar, apapun risikonya. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Dr. Nasar. Terima kasih.